NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Selamat sore untuk semuanya, GP Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga di hari ini kita tetap diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir sahabat, agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga silakan kalau ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik sahabat, kita langsung saja ke trek. Ini adalah pengaspalan yang terakhir di trek land atau di trek yang utama untuk lapis yang kedua. Dan akhirnya tersambung juga sahabat ya. Untuk pengaspalan yang terakhir di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-17. Dan langsung tersambung dengan awal pengaspalan di bagian trek lurus sepanjang 700 meter. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini dibangun di kawasan KEK Mandalika ya, yang mempunyai luas 1065 hektar. KEK ini disebut-sebut sebagai termasuk 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Dan sungguh tidak salah ya untuk memilih Mandalika dijadikan sebagai mega proyek pembuatan sirkuit kebanggaan Indonesia ini, yaitu Mandalika International Street Circuit. Dan mudah-mudahan sahabat untuk pengaspalan lapis yang terakhir atau lapis yang ketiga nantinya akan segera dilakukan setelah tersambung untuk lapis aspal yang kedua. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa untuk pengaspalan di sirkuit Mandalika ini dilakukan 3 tahap ya. Tahap yang pertama sudah selesai dan tahap yang kedua sudah selesai, tinggal hanya 1 tahap lagi. Dan untuk pengaspalan yang pertama dilakukan setebal 8 cm, kemudian yang dilakukan pengaspalan sekarang untuk lapis yang kedua 6 cm, kemudian nanti lapis yang ketiga akan dilakukan setebal 4 cm. Dan untuk pengaspalan pertama dan kedua bisa dilakukan sebagian-sebagian ya, atau ada sambungan. Namun untuk lapis aspal yang ketiga atau nanti lapis aspal terakhir tidak boleh terputus, yaitu nanti akan dilakukan secara serentak sepanjang 4,31 km tanpa henti. Dan menurut kabar akan memakan waktu hingga 2 kali 24 jam. Tentang kebenarannya, mari kita nanti saksikan atau kita tunggu untuk pengaspalan lapis yang terakhir sahabat ya. Kemudian untuk sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang pertama, tunnel dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Sementara ada terowongan atau tunnel yang kedua yang dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 dengan panjang 117,77 meter, kemudian lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Dan kedua tunnel ini difungsikan untuk mobilisasi para penggemar atau para pendatang, para pengunjung, para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Baik sahabat, ini adalah pengerjaan di bagian area yang nantinya akan dijadikan pedok. Kita lihat untuk penggalian, pengurugan, perataan, pemadatan terus dilakukan di sini ya. Dan pembuatan badan jalan ini yang langsung akan masuk ke dalam zona pedok. Dan di sini nanti akan dibangun pedok, kemudian juga untuk lahan parkir para truk-truk besar nanti pengangkut bahan-bahan logistik atau keperluan balapan. Kemudian ada medical center atau hospitality suite, dan juga nanti menurut kabar akan dibangun helipad untuk Dorna di sini ya. Dan seperti yang kita lihat di sini sahabat, untuk pembuatan drainase, kemudian juga untuk pengecoran lapis yang pertama dan juga pengecoran lapis yang kedua terus dilakukan.
Perlu sahabat ketahui bahwa lahan ini adalah tadinya bekas para petani ya bercocok tanam. Untuk itu dilakukan dulu penggalian, kemudian digali sedalam kurang lebih 1 hingga 1,5 meter ya, kemudian dibuang dan diganti dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian dihamparkan, diratakan, dipadatkan, baru dibangun kembali. Dan ini adalah pembuatan race control sahabat, di mana hasil pencapaian hingga sore ini seperti yang kita lihat di sini masih terfokus untuk atasnya pemasangan rangka atap baja ya, yang sebentar lagi atau 1-2 hari lagi mungkin ke depan akan selesai dan tinggal dilakukan penutupan atap saja. Kemudian untuk lantai dasar, lantai 2 sudah mulai dibangun, kita lihat ya untuk dinding-dindingnya. Kemudian juga untuk begistingnya sudah dicopot semua, dan ini menandakan bahwa tidak akan lama lagi race control akan selesai, mudah-mudahan saja. Kemudian bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP. Adapun untuk pembangunan sirkuit jalan raya dengan sirkuit permanen ada perbedaan ya, diantaranya dengan waktu juga. Kalau membangun sirkuit permanen itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan sirkuit jalan raya tidak begitu lama ya. Dan perlu sahabat ketahui juga bahwa untuk awal pembangunan sirkuit Mandalika ini adalah tahun 2019, tepatnya hari Selasa tanggal 1 bulan Oktober tahun 2019, dan sekarang sudah tanggal 19 bulan Juli tahun 2021. Silakan sahabat hitung saja sudah berapa puluh bulan. Dan ini adalah MC atau Medical Center, dan kita lihat dari luar tidak ada pengerjaan, namun masih dilakukan pengerjaan di bagian dalam ya untuk Medical Center. Untuk atasnya apakah ini akan dibuatkan atap atau 2 lantai atau 3 lantai, saya belum persis tahu ya, dan belum mendapatkan informasi yang valid. Namun setiap hari kita akan terus memantau untuk seluruh pembangunan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baik sahabat, untuk tikungan yang berada di sirkuit Mandalika ini adalah 17 tikungan, namun dulu awalnya akan dibangun 19 tikungan. Namun setelah bos MotoGP Carmelo Ezpeleta meminta untuk mengurangi 2 tikungan, akhirnya dikurangi 2 tikungan dan hingga sampai saat ini tinggal tersisa 17 tikungan. Adapun alasannya adalah kalau terlalu banyak tikungan akan begitu memakan resiko yang begitu besar bagi para rider ya, dan diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitu menurut Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP. Baik sahabat, ini adalah ujung trek lurus sepanjang 700 meter, di mana di sebelah kiri di sini sedang dilakukan pengurugan, perataan dan juga pemadatan. Namun di sini saya belum mengetahui persis apakah ini akan diaspal atau akan dicor ya. Tapi sepertinya ini akan dilakukan pengaspalan ya. Kemudian ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Di sini untuk area penanaman rumput, main track, run up, area curb, concrete barrier dan juga gravel tidak ada pengerjaan. Selain di depan adalah pengerjaan untuk perataan di bagian area gravel. Dan di sini kita lihat ada satu buah alat berat ya, yaitu sedang melakukan perataan di bagian area gravel di sini. Rupanya bulldozer sahabat yang sedang melakukan perataan di bagian area gravel. Dan semakin hari sirkuit Mandalika semakin terlihat untuk bentuk dan keelokannya ya. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya nanti sirkuit Mandalika ini sudah jadi. Wow, sungguh menakjubkan. Dan mudah-mudahan sirkuit Mandalika kebanggaan kita ini akan menjadi sirkuit termegah minimal di Asia ya sahabat. Mudah-mudahan di dunia. Lah, mimpi kali. Wow, nggak jadi masalah ya. Kalaupun kita mempunyai impian yang sangat besar, dan mudah-mudahan impian itu menjadi kenyataan. Dan ini tikungan yang keempat sahabat, di area run off-nya masih belum dilakukan pengerjaan. Dan kita akan berbelok ke arah kanan di tikungan yang keempat, di mana di sini sedang dilakukan pengoneksian drainase. Dan di sini kita lihat beton-beton atau
yang akan dijadikan sebagai drainase di sini nantinya ya. Box kurper juga sudah banyak di sini, dan kita lihat untuk pembentukan jalan menuju zona dalam sirkuit. Dan menurut kabar nanti di tengah-tengahnya di sini akan dibangun taman, kemudian juga ada resort-resort mewah ya. Nah, kemudian kita lihat di sini sedang dilakukan pembuatan drainase di sini. Kita lihat ada eskavator dan juga ada alat berat, yaitu vibrating roller ya, yang sedang melakukan perataan dan juga pemadatan di sini. Dan untuk pembangunan di tengah-tengah sirkuit ini atau dalam zona sirkuit ini baru mencapai seperti ini sahabat. Dan di sebelah kanan masih ada yang rumah-rumah yang masih belum dilakukan land clearing. Kemudian jalan yang berbelok ke arah kanan ini nantinya akan tersambung dari tunnel yang pertama menuju tunnel atau terowongan yang kedua yang berada di tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sementara kita akan lanjut ke tikungan yang kelima sahabat. Di sini untuk concrete barrier dan juga untuk pagar pembatas sudah dilakukan pemasangan, bahkan sudah kelihatan warnanya hijau. Nah, itu menandakan bahwa untuk jaringnya atau untuk kawatnya sudah dilakukan pemasangan. Dan di sini tidak ada pengerjaan lain sahabat di tikungan yang kelima. Kemudian di area curb-nya juga di sini masih belum sampai ke tikungan yang ke-6 sepertinya ya, belum dilakukan lagi pengerjaan dan hanya tinggal menunggu pengerjaan lanjutan. Kemudian di sini juga di sebelah kiri terutama di bagian area gravel masih belum tersambung semua untuk perataannya. Kemudian belok ke arah kanan di sini nantinya jalan yang akan menuju zona dalam sirkuit. Kemudian di dalam ini sahabat masih banyak sekali pohon-pohon kelapa ya yang masih berdiri tegak di sini, dan nantinya apakah memang ini semuanya akan dihancurkan atau diratakan dan dibangun seperti taman ataupun apa nanti kita belum mengetahui persis ya. Namun untuk di depan di antara tikungan ke-6 dan ke-7 di sini nantinya akan dibangun grandstand atau tribun ya. Nanti akan saling berhadapan sahabat di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian kita akan melihat di sebelah kiri di sini tepatnya di samping outer line ya, di sini ada pengerjaan. Kemudian di sini kita lihat banyak sekali pengerjaan untuk pemadatan dan juga untuk penyempurnaan bagian sisi kiri outer line atau service road bagian luar. Namun untuk pagar pembatasnya di sini antara tribun dengan lintasan sudah hijau, sudah dipasang dengan kawat dan juga rangkanya ya. Kemudian kita lihat untuk tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Di sebelah sini ada concrete barrier yang masih belum dilakukan penempatan dan pemasangan. Kemudian inilah sahabat tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 di mana di sini ada pembuatan tunnel atau pembangunan tunnel atau terowongan yang sudah saya sebutkan tadi panjangnya 117,77 meter. Dan di sini ada pengerjaan untuk persiapan pengaspalan di bagian sisi kanan atau pelebaran bagian outer line. Kemudian di sebelah kanan di sini inner line juga sudah dipasang untuk concrete barriernya, dan untuk pagar pembatasnya baru dilakukan pembuatan tembok dasar atau pondasi yang nantinya akan dilakukan pemasangan tiang-tiang pagar pembatas. Sementara yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-9 di mana untuk penanaman rumputnya sahabat sudah selesai rupanya ya. Dan di sini hampir sama warnanya. Namun untuk warna yang hijau itu adalah penanaman rumput yang sudah dilakukan beberapa bulan ke belakang. Namun yang masih berwarna kuning itu yang baru dilakukan beberapa hari ke belakang. Jadi warnanya masih belum seimbang karena memang tumbuhnya juga tidak sama. Baik sahabat, ini adalah gravel tikungan yang ke-10 di mana gravel di sini adalah merupakan gravel yang paling luas sahabat. Dan bisa sahabat bayangkan nanti ketika kita menonton dari atas bukit di tikungan yang ke-10, selain kita bisa menikmati balapan juga kita akan disuguhkan dengan panorama yang sangat indah dari Pantai Kuta Mandalika. Makanya rekomendasi sekali bagi sahabat yang nantinya akan ikut live nonton MotoGP untuk bisa mengambil spot menonton di atas bukit di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Dari sinilah kita hampir bisa melihat 360 derajat. Bahkan tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga tikungan yang terakhir bahkan ke trek lurus pun bisa terlihat dengan jelas seandainya di tengah-tengah sirkuit tidak ada pembangunan yang begitu tinggi. Nah, seperti inilah sahabat tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11 untuk sore hari ini. Baik sahabat, sebelum lanjut ya,
Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan bantu saya untuk subscribe karena subscribe itu gratis sahabat ya. Walaupun sahabat membuka video ini dengan kuota, namun tetap saja walaupun tidak subscribe kuotanya akan habis. Untuk itu sahabat semua dimohon kerelaannya. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Untuk itu, terima kasih bagi sahabat yang sudah melakukan subscribe dan juga sudah komen dan sudah mendukung channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, ini adalah merupakan tikungan yang ke-12 dan di sini sedang dilakukan pemasangan untuk lantai dasar ya, untuk penyeberangan. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai penyeberangan untuk alat-alat berat sehingga tidak merusak lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan. Dan ini tikungan ke-12 sahabat, dimana untuk area grapplenya sudah kelihatan di sini cukup rapi. Dan ini adalah hasil pengaspalan 2 hari yang lalu di bagian run up dan juga di bagian main track atau track lane. Namun untuk area curbnya di sini masih terlihat kosong di tengahnya ya, dan masih belum juga dilakukan pengerjaan. Sementara kita akan beranjak ke sebelah kanan, di mana di sini di bagian inner line masih ada pengerjaan untuk pengoneksian drainase dan ada eskapator di sini yang sedang melakukan pengerjaan. Kemudian di sini juga ada pengerjaan untuk pembetonan atau penembokan di bagian sisi yang akan nantinya dijadikan sebagai tembok pembatas antara lintasan ya, yang akan dijadikan sebagai jalan masuk ke zona sirkuit. Dan ini adalah merupakan drainase yang tersambung dari drainase yang di depan yang ada di tikungan ke-14 yang memotong lintasan dan merupakan drainase induk sahabat. Nah, seperti inilah. Dan kita lihat di sini untuk pagarnya sudah dilakukan pemasangan untuk kawatnya walaupun hanya sebagian. Dan kita lihat di tikungan yang ke-13 masih belum terkoneksi untuk inner line-nya. Namun kita lihat di sini sudah dilakukan pengerjaan, penimbunan, perataan dan juga pemadatan walaupun memang belum semuanya selesai. Dan kita lihat di sini ada urugan pilihan yang sudah dilakukan penempatan dan nantinya akan dilakukan perataan dan pemadatan. Dan juga kita lihat di sini ada drainase wis beton yang sangat banyak sekali nanti akan dipasang di bagian sisi kanan inner line di tikungan yang ke-13 ini. Baik sahabat, kita lihat untuk tikungan yang ke-14 di depan ya, dan di sini di tengah-tengahnya di area grapple di sini masih ada lubang yang menganga. Nah, itu adalah merupakan drainase yang masih belum juga dilakukan pengoneksian. Dan nanti di situ akan dilakukan box control ya, sebagai pengontrol sistem drainase yang nantinya akan menjadi kontrol kalau nanti drainasenya tersumbat atau ada gangguan. Dan ini adalah pengerjaan untuk penanaman rumput sahabat di sini ya. Ada penanaman rumput dan sebentar lagi akan terkoneksi di bagian sisi kiri inner line. Dan kita lihat juga di sini ada mobil untuk penyiraman rumput dan biasa dilakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore hari ya. Fungsinya agar cepat tumbuh untuk rumputnya. Dan ini adalah tikungan ke-14 yang tadinya bekas masjid yang direlokasi dan sekarang sudah terbentuk untuk outer line-nya, kemudian juga untuk area grapple, dan di sini masih terfokus untuk perataan, pemadatan dan juga untuk pemasangan drainase wis beton yang masih terlihat ada lubang menganga dan belum ditutup. Dan kemudian di samping kirinya juga di sini ada pagar pembatas yang sudah dilakukan penempatan atau pemasangan pagar walaupun memang belum dilakukan pemasangan dengan kawatnya. Dan konkrit barrier pun sudah banyak di sini. Kemudian di sini ada eskapator yang sedang melakukan pengerjaan di bagian pelebaran pengaspalan nanti yang akan dilakukan di sebelah kanan outer line. Dan inilah sahabat untuk pengerjaan di bagian area run off tikungan 14, 15, 16 dan hingga tikungan yang ke-17. Dan ini adalah hasil pengaspalan yang sudah dilakukan hari ini dari tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16 dan tersambung langsung dengan trek lurus di awal pengaspalan lapis yang kedua. Demikianlah sahabat video yang bisa saya sampaikan. Kesalahan, kekurangan dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila penyampaiannya ataupun isi narasi atau cara penyampaiannya tidak berkenan di hati sahabat semua, untuk itu pintu maaf yang selebar-lebarnya mohon dibukakan untuk saya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Nanti kita akan lihat lagi progres pembangunan sirkuit Mandalika hasil hari ini, capaian dari pagi hingga sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.